Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Zainal Abidin, peserta uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 1 tahun 2021. Nomor peserta PPG 2015-00097117. Nomor induk mahasiswa PPG 203-14275. Asal perguruan tinggi Universitas Negeri Padang, program studi Teknologi Komputer dan Informatika. Tempat pelaksanaan uji kinerja SMA Negeri 58 Jakarta. Waktu pelaksanaan hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anakku semua. Semoga pada hari ini kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi Covid-19 ini, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan kalian tetap berada di rumah masing-masing jika sangat tidak perlu dan selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan tidak lupa menjaga jarak sana seperti itu. Baiklah, sebelum mulai pertemuan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Dimas Akso, saya persilakan untuk memimpin doa pada hari ini. Baik Pak, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Adanya Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dimas. Baik, sebelum mulai juga saya akan mengecek kehadiran kalian dulu. Yang pertama, Fania. Iya, hadir Pak. Resti Dewi. Belum terdengar mungkin. Dimas Akso. Hadir Pak. Christabel Florence. Hadir Pak. Raihan Bimo. hadir. Najla Shifa. Hadir Pak. Aulia Della Puspita. Zalfa Humaira. Hadir Pak. Triana Sekar. Hadir Pak. Salsabila Ayu. Hadir Pak. Iya, terima kasih. Tadi Resti sudah merespon di chat, mikrofonnya sedang bermasalah. Terima kasih semua, anak-anakku sudah hadir semua pada hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, mungkin akan saya mereview materi sebelumnya, materi pertemuan sebelumnya, yaitu KD 312 dan KD 412, yaitu menerapkan pengalamatan IP pada jaringan komputer dan mengkonfigurasi pengalamatan IP pada jaringan komputer. Itu materi sebelumnya. Mungkin kita refleksi sebentar materi pada pertemuan sebelumnya dan mohon izin share untuk tayangan pada hari ini. Ya, sudah terlihat tayangan saya? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Sudah Nah, Pak. kita refleksi sebentar tentang yang KD 312 dan KD 412, yaitu menerapkan alamat IP. Kita tengok sebentar, kita refleksi sebentar materi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu pengalamatan. Nah, mungkin ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar IP, pengalamatan IP. Kita lihat di kelas C. Nah, kita bahasnya kemarin di kelas C yang IP address-nya atau alamat internet protokolnya menggunakan dimulai dari angka 192. Nah, biasanya 192.168 dan seterusnya. Nah, untuk meyakinkan
komputer atau laptop atau perangkat yang kita gunakan itu ada di kelas A, B, C, D, atau E. Mungkin saya review kembali, caranya sederhana sekali. Dari kotak taskbar ini, kita coba klik 1 kali untuk mengetahui IP address yang digunakan atau yang terdapat pada komputer atau laptop kita, IP-nya berapa. Nah, dari kotak taskbar ini kita arahkan ke command prompt atau kita ketik CMD. Nah, boleh huruf kecil boleh, huruf kapital boleh. Kalau sudah kita klik, di sana ada tulisan command prompt. Nah, nanti akan muncul tayangan seperti ini. Nah, untuk mengetahui IP address yang ada di komputer atau di laptop kita, cukup kita ketikkan perintah IP config. Nah, seperti ini. Ini materi sebelumnya sudah kita pernah pelajari. Kita enter sekali, nanti akan muncul informasi IP address kita berapa. Nah, kebetulan kita lihat IP yang ada di laptop saya. Kita lihat di IP versi 4 address. Nah, ini 192.168.100.198. Jadi karena mulai 192 berarti IP yang saya gunakan di komputer saya adalah IP kelas C di sana, seperti itu. Jadi semua perangkat dia punya alamat atau punya IP address-nya atau Internet Protocol address-nya di sana. Nah, ini kalau sudah yakin, sudah tahu IP-nya berapa, kita coba close. Nah, itu salah satunya yang ada di pertemuan sebelumnya di sana, seperti itu. Nah, subnet masknya juga sudah sama kayak kemarin, langkah-langkahnya seperti ini sebuah jaringan alamat IP-nya berbeda-beda. Yang dicontohkan di layar sekarang sudah menggunakan kelas C semua, 192, 168, dan seterusnya di sana. Nah, kemudian materi pada hari ini. Mohon izin saya share materi pada hari ini. Iya, kita lihat. Kita mulai dari tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita coba lihat dulu tujuan pembelajarannya, apa yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian sumber daya berbagi pakai. Yang kedua, menjelaskan prinsip sumber daya berbagi pakai. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis sumber daya berbagi pakai. Kemudian, membandingkan jenis sumber daya berbagi pakai. Kemudian, menguraikan langkah-langkah penggunaan sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Dan yang terakhir adalah mempraktekkan instalasi sumber daya berbagi pakai atau sharing research pada jaringan komputer di sana, seperti itu. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kompetensi dasar dan indikatornya kita lihat. Kalau tadi tujuan sudah, sekarang KD dan indikator apa yang harus kita capai, tidak jauh berbeda dengan yang tujuan pembelajaran. Bersamakan ya, KD-nya KD 3.13 dan 4.13. Ini pengetahuan, ini keterampilan. KD pengetahuannya menerapkan sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Kemudian KD keterampilannya adalah menginstalasi sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Indikatornya sama persis dengan yang ada di tujuan pembelajaran. Menjelaskan pengertian, prinsip sumber daya, mengklasifikasi jenis sumber daya, dan seterusnya sampai mempraktekkan instalasi sumber daya berbagi pakai. Itu KD dan indikatornya yang harus kita capai pada hari ini di sana. Kita kembali ke menu utama. Nah, anak semua, sebelum kita masuk ke materi ajar dan akan saya jelaskan secara detail prosedurnya, dan sebelum kalian melakukan pekerjaan di lembaga kerja peserta didik atau LKPD masing-masing, kita lihat dulu sebentar sebuah tayangan, mungkin sekitar 1 menit saja, nggak lama gitu ya, sebuah video inspirasi berbagi, karena materi kita hari ini adalah menerapkan sumber daya berbagi pakai.
Kita coba tengok ya, kita tayangan sebentar, sekitar 1 menit. Nanti setelah tayangan selesai, kalian boleh mengomentarinya apa saja atas tayangan video yang saya tampilkan. Mohon izin saya share dulu untuk video inspirasinya. Baik, Pak. Baik, aku sudah lihat semua ya tayangan video tadi, hanya sekilas ya, nggak sampai 1 menit. Mungkin ada yang mau mengomentari dari tayangan video tadi. Mungkin Raihan mungkin. Ya Pak, menurut saya video tadi itu video yang menginspirasi untuk kita semua sih Pak, untuk saling membantu dan berbagi gitu. Iya, baik, terima kasih Raihan. Mungkin Dimas mau mengomentari videonya? Iya baik Pak. Jadi tadi kan anak laki-lakinya nggak punya bekal, lalu minta izin ke gurunya buat minum air dari keran kan. Lalu setelah dia balik, di kotak bekalnya malah ada makanan. Jadi lalu setelah dia melihat kotak makanannya penuh dengan makanan, dia senang. Tapi dia nggak tahu siapa yang ngasih kan. Jadi dengan berbagi itu bisa membuat orang lain bahagia gitu. Ayah kamu, atau misalnya printernya ada terhubung di komputer kamu. Mungkin keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain mau menggunakan. Nah, agak ribet ya kalau kita tidak buat sebuah jaringan di sana. Sehingga dengan menerapkan sumber daya berbagi pakai, nanti kita bisa coba desain seperti ini. Apakah satu printer ini bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh beberapa komputer di sana seperti itu. Nah, sekarang ini yang ditugaskan proyek kita coba diskusikan per kelompok nanti. Kalau sudah ketemu nanti kita coba presentasikan seperti di LKPD yang sudah saya share, sudah bagi sebelumnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu materi ajar kita sebentar untuk yang di bagian pengetahuannya. Kita tengok sebentar materi ajar yang di pengetahuannya dulu. Nah, di bahan ajar sudah saya share juga, saya hanya memperjelas kembali indikator-indikator yang harus kita capai pada hari ini. Mulai dari pengetahuan kan ya, pengertian, prinsip, jenisnya, dan seterusnya. Kita langsung di uraian materi saja kita lihat. Nah, yang pertama kita lihat, mungkin kamu ada yang sudah membacanya, sudah melihatnya. Mulai dari pengertian dulu, pengertian sumber daya berbagi pakai. Pengertian adalah membagi satu perangkat dalam suatu jaringan ke seluruh komputer klien yang ada seperti sharing file maupun sharing printer. Jadi bisa sharing file atau dokumen dan sharing printer. Dengan cara menginstal dan menghubungkan perangkat tersebut pada komputer server lalu membagikannya ke komputer klien. Itu pengertiannya. Kemudian prinsipnya, prinsip sumber daya berbagi pakai. Menggunakan sumber daya berbagi pakai. Bisa program, peralatan, atau periferal lainnya secara bersama-sama dalam suatu jaringan komputer. Ini masih indikator pengetahuan ya, kita harus capai dulu. Nanti indikator keterampilannya saya demonstrasikan. Setelah saya demonstrasikan nanti kalian mencoba diskusikan, coba
kerjakan, ada yang di LKPD-nya, coba dipresentasi, silakan nanti seperti itu. Masih di indikator pengetahuannya, yaitu mengklasifikasikan jenis sumber dayanya. Yang pertama, klasifikasinya berdasarkan skala dulu. Berdasarkan skala. Yang pertama adalah Local Area Network atau LAN. Suatu jaringan komputer yang menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain dengan jarak yang terbatas. Atau hari ini saya berada di posisi saya ada di lab komputer. Nah, ini bisa dikatakan sebuah klasifikasi yang pertama, Local Area Network, hanya dalam satu ruangan. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. Prinsipnya hampir sama dengan LAN. Hanya jaraknya saja yang lebih luas, yaitu mencapai 10 sampai dengan 50 km. Nah, yang ketiga, yang paling luas nih, Wide Area Network atau WAN. Jaraknya antar kota, negara, dan benua. Sama juga dengan dikenal internet, karena seperti itu. Yang kedua, klasifikasinya berdasarkan fungsi. Ada client server dan ada peer-to-peer. Nah, mungkin uraiannya bisa kamu baca. Yang ketiga, klasifikasinya berdasarkan bentuk atau topologi jaringannya. Mungkin bisa kita lihat di sana beberapa contoh nama klasifikasinya. Ada yang dikatakan topologi bus, topologi bintang, topologi cincin, topologi mesh, topologi tree atau pohon, dan topologi linear. Ini berdasarkan topologi atau bentuk jaringannya. Kemudian klasifikasi yang berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan media transmisi data di media penghantarnya. Yang pertama adalah jaringan berkabel atau wire network. Yang kedua, jaringan nirkabel, tanpa kabel berarti gitu ya. Wi-Fi, wireless fidelity kepanjangannya di sana, seperti itu. Nah, itu indikator yang ada di pengetahuan. Baik, sampai dengan indikator yang pengetahuan dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh kalian, silakan. Sebelum saya indikator untuk keterampilannya atau di prosedurnya, langkah-langkahnya sampai menginstalasi akan saya demonstrasikan. Setelah saya tayangkan, nanti kalian coba diskusikan, kalian coba kerjakan di hal-hal tugas yang ada di lembar kerja peserta didik di sana, seperti itu. Sampai di situ cukup jelas? Cukup, Pak. Yes, Pak. Cukup, baik. Terima kasih. Kalau cukup jelas, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut di indikator keterampilannya. Nah, langkah-langkah untuk bisa berbagi. Nah, saya langsung praktekkan saja ya. Yang pertama, hal yang pertama yang harus kita lakukan nih, sebelum kita berbagi file, sebelum kita berbagi printer dan peripheral yang lainnya, yang pertama kita lakukan adalah kita setting di network sharing and center-nya. Langkah pertama, boleh dari, kalau di sini kita lihat ya, dari sini boleh nih, dari kanan bawah, di sini ada bacaan internet akses, gambar lokal area network seperti sebuah jaringan, atau dari sini juga boleh, dari tombol start gitu ya. Saya klik tombol setting, ini kalau menggunakan Microsoft Windows 10, kebetulan saya menggunakan OS-nya Windows 10. Kita klik tombol setting. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih, ini langkah pertama dulu ya, sebelum kita berbagi aplikasi, file, ataupun berbagi perangkat. Kita pilih Network and Internet. Ya. Kemudian kita scroll ke atas. Nah, ini yang pertama kita lakukan. Langkah pertama yang kita lakukan. Kalian cermati, kalian diskusikan apa yang harus kamu kerjakan di lembar kerja nanti. Yang berikutnya kita aktifkan atau kita klik Network and Sharing Center. Kita klik sekali. Akan muncul ya kotak dialog dari Network and Sharing Center seperti ini. Mohon izin, masih terlihat dengan jelas tayangan saya di layar kalian? Masih, Pak. Masih, Pak. Alhamdulillah, masih jelas seperti itu. Nah, langkah berikutnya di kotak dialog Network and Sharing Center, kita pilih atau kita klik pada menu Change
Advanced Sharing Setting. Kita klik yang tombol ini, Change Advanced Sharing Setting. Nah, nanti akan muncul ada 3 kategori. Ada private, ada guest or public, ada all network. Kalau kita mau berbagi file, berbagi aplikasi, berbagi perangkat atau peripheral lainnya, kita mulai dari pertama, kita lihat dulu di bagian private. Kita klik tombol panah ke bawahnya. Nah, kita lihat yang pertama di bagian network discovery. Nah, saya dikatakan when network discovery is on, this computer can see other network computer and device and is visible to other network computer. Ketika kita mengaktifkan, kita on-kan tuh, pada bagian on network discovery-nya, berarti perangkat atau komputer yang dalam suatu jaringan yang sama akan bisa melihat perangkat komputer kita yang ada di laptop atau di PC kita di sana. Jadi kita aktifkan kalau kita mau berbagi. Kita klik di bagian turn on network discovery. Kemudian yang kedua masih di bagian private. Nah, ini yang tujuan kita pada hari ini. Di bagian file and printer sharing. Di sana ada uraian penjelasan ya. Saya yakin anak-anak SMA 58 Jakarta bahasa Inggrisnya luar biasa gitu, saya yakin gitu ya dalam menerjemahkan gitu ya. When file and printer sharing is on, ketika file and printer sharing diaktifkan atau di-on-kan, files and printer that you have shared, ketika kamu dapat men-share, membagi from this computer, can be accessed, dapat diakses by people on the network. Dapat diakses oleh orang atau user yang ada di dalam network, dalam jaringan kerja kita yang sama tentu di sana. Jadi sekali lagi kalau kita mau berbagi, berarti kita aktifkan turn on file and printer sharing. Itu bagian pertama ya. Kategori pertama di bagian private, network discovery dan file and printer sharing. Kategori yang kedua yaitu di guest or public. Kita klik panah ke bawahnya, kita lihat sama juga nih, isinya bersama juga. Network discovery sama file and printer sharing. Kalau kita mau aktifkan juga, silakan kalian aktifkan, gitu ya. Kalau kita mau berbagi, karena tujuan kita pada hari ini adalah menerapkan sumber daya berbagi pakai. Kita aktifkan juga lah semuanya. Kita on-kan semua, Itu kategori kedua. Kategori ketiga, all network, semua jaringan. Nah ini. Yang pertama di file sharing connection. Misalnya dikatakan Windows use 128-bit encryption. Nanti kita cek ya, kita cek jaringan. Hari ini saya berada di lab komputer. Ada beberapa komputer yang terhubung di jaringan dengan laptop yang saya gunakan hari ini. Nanti kita lihat makna dari 128-bit di sana. Kita normalnya, defaultnya, recommended-nya ini di sana. Kemudian yang kedua di bagian all network tadi, di password protected sharing. Kalau misalnya kita aktifkan turn on password protected sharing, kita on-kan, berarti kalau orang lain ingin mengakses perangkat atau file yang kita share di jaringan ini, kalau kita on-kan, berarti kalian harus memberitahu dulu kata sandinya apa, passwordnya kepada orang yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya kita berpikir, kayaknya file ini atau perangkat ini nggak usah pakai password gitu ya, karena kan kita tujuannya mau berbagi, nggak usah pakai kata sandi lah gitu ya. Kita mau share printer kita misalnya, berarti kita nonaktifkan passwordnya. Jadi sekali lagi kalau kita aktifkan turn on password, berarti nanti pada saat orang akan mengakses file ataupun perangkat atau peripheral yang lainnya yang ada di perangkat kita yang terhubung, dia harus memberikan kata sandi terlebih dahulu di sana. Nah, sekarang kita coba off kan. Oke, jadi sudah 3 bagian ya. Private, guest or public, sama all network. Nah, kalau sudah kita setting semua untuk berbagi pakai, kita save di sini. Tadi karena sudah off, ini sudah nggak usah save change lagi ya. Nah, nanti kalau sudah ada perubahan, nanti pas save change ada. Nah, kita turn off, nanti kita klik tombol save change. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita lakukan pengaturan di network
and Sharing Center ini, sekarang kita cek dulu. Nih, di pertemuan sebelumnya tadi sudah ada menerapkan pengalamatan IP. Kita cek apakah laptop kita ini bisa terbaca di komputer jaringan lain. Tadi kan mungkin masih ingat tadi untuk mengecek IP address di komputer kita tadi dengan kita ketik CMD tadi ya, CMD atau command prompt, boleh kita klik. Ini saya tadi sudah saya tayangkan di pertemuan sebelumnya. Di IP config. Nah, seperti ini kita enter. Nah, ternyata IP laptop saya 192.168.100.198. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek. Ada beberapa IP komputer ini yang ada dalam satu jaringan. Cara mengeceknya ada sama seperti kalau dulu kalian punya handphone BlackBerry gitu ya. Kamu mau chat sama temannya, nggak jawab-jawab, kamu ping gitu ya, biar dia konsen apa yang kamu kirimkan di sana, seperti itu. Nah, kita ketik ping, kemudian kita sebutkan alamat IP address-nya di sana. Misalnya alamat yang saya mau cek, ada 3 komputer di sini yang terhubung dengan laptop saya, 192.168.100.171. Kita cek. Kita enter. Berarti komputer yang satu yang ada di sebelah saya ini berhasil tuh. Reply from 192.168.100.171. Nah, ini time live-nya 128, ini 128 bit yang tadi saya bilang tadi. Nah, kita lihat di sini aja, kita lihat di bagian statistiknya, ya, di ping statistik. Send 4, terkirim 4, receive 4. Jadi antara laptop saya dengan komputer yang IP-nya ini, saya mengirim 4, nah, saya terima 4. Loss 0 atau 0% loss di sana. Berarti komputer atau laptop yang saya gunakan terhubung dengan baik di sebuah jaringan dengan komputer yang alamatnya IP ini. Kita coba cek lagi, saya ada satu lagi yang terhubung di jaringan ini. Saya ganti alamatnya yaitu 230. Masalah insya Allah masih aktif, mudah-mudahan. Kita coba enter. Iya, sama semua berhasil. Jadi ada 2 komputer selain laptop saya yang terhubung di ruangan ini gitu ya. Di sama, reply from 192.168.100.230. Nah, sama 128 bit juga tadi ya. Tadi kan 128 bit, kelas C 128 bit. Nah, yang kita cermati adalah statistiknya saja. Send terkirim 4, kita terima 4. Loss yang hilang nggak ada, 0% loss. Berarti itu jaringannya, pemasangannya atau instalasinya cukup baik di sana, seperti itu. Nah, kalau sudah kita cek, berarti laptop kita sama komputer yang lain, berarti jaringan networknya cukup bagus. Nah, sekarang baru kita coba terapkan sumber daya berbagi pakainya. Kita coba. Ini saya close dulu ya. Saya coba dulu, buka dulu Windows Explorer-nya. Misalnya saya coba buka file, sebuah file apa di sini, misalnya saya coba file in mana di sini ya, mungkin informatika atau yang ini kali ya. Ya, misalnya seperti ini. Nah, saya mau berbagi pakai sebuah file misalnya seperti itu. Sebuah file berbagi pakai dengan perangkat yang lain di sana. Misalnya ada sebuah file yang bernama Silabus Informatika SMA yang ada di laptop saya ini. Dan sekali lagi kebetulan sistem operasi yang saya gunakan adalah sistem operasi Windows 10. Nah, saya coba pilih, saya klik sekali filenya, kemudian saya klik tombol mouse bagian kanan. Mungkin nanti yang selain Windows 10 tombolnya share gitu ya. Karena saya pakai Windows 10 versi 64 bit yang Pro. Nah, saya pilihnya adalah give access to. Jadi memberikan akses to. Mungkin kalau yang Windows 7 atau Windows 8 lainnya, nanti kamu gunakannya share. Give access to, kemudian saya pilih kategori atau menu specific people.
Saya klik sekali. Nanti akan muncul kotak dialog network access. Nah, di sana ada judulnya choose people to share with. Dikatakan di sana type a name and then click add. Ketik sebuah nama dan kemudian klik tombol add. Or click the arrow to find someone. Klik tombol panah ke bawah ini, kemudian kita cari siapa yang akan kita pilih untuk akan di-share. Daripada ngetik, saya coba klik sekali ya. Misalnya file tadi akan saya share ke semua orang yang ada di dalam jaringan ini. Nah, berarti saya pilih everyone. Mungkin saya beranggap, dokumen ini bukan dokumen rahasia atau pribadi, saya akan share supaya orang bisa berbagi, bisa melihat isi file dokumen saya. Saya coba klik everyone, seperti arahan tadi, and the klik tombol add. Nah, ya, kita pilih everyone, kemudian apakah yang lainnya itu yang sudah kita berikan akses tadi, apakah hanya bisa baca? Kita pastikan lagi nih, apakah hanya membaca dokumen kita, atau dia bisa membaca dan bisa mengedit. Kalau misalnya kita mau minta masukan dari orang lain, tolong dong dicek dokumen saya, nanti dikasih masukan, tolong diubah, disimpan kembali. Berarti kalau seperti itu, kita pilih option yang kedua. Permission levelnya adalah read or write, gitu ya. Kalau orang yang diberikan akses bisa mengubahnya. Saya coba pilih yang kedua, misalnya read or write. Kalau sudah, kita pilih everyone-nya, permission levelnya sudah. Terakhir, kita klik tombol share. Ini langkah terakhir ya, untuk menerapkan berbagi pakai file atau sebuah dokumen. Kita klik sekali. Nah, akan muncul pertanyaan dulu di sana. Do you want to give other people access to this folder? Ini, kita coba klik. Kita akan men-share, kita klik tombol next. Kalau berhasil, dia akan muncul sebuah pesan atau sebuah konfirmasi, your file is shared. Ini lembar kerja peserta didik ya, mungkin kalian sudah baca. Ada langkah-langkah kegiatannya. Saya dikatakan, cobalah untuk mengerjakan tugas-tugas berikut ini, yang tadi sudah saya demonstrasikan gitu ya. Langkah-langkah network sharing tadi, network sharing, chain advanced sharing, sama langkah-langkahnya seperti yang ada di LKPD yang saya demonstrasikan, insya Allah sama. Kemudian sharing filenya kayak tadi, ini kalau yang di LKPD adalah mungkin bukan dengan Windows 10 ya. Nah, pilih foldernya, share tadi saya bilang, klik kanan properties, kemudian pilih tab sharing, sama, cuma beda tampilan doang. Kalau Windows 10, give access to, nah, gitu. Itu yang perbedaannya. Yang lainnya sama seperti itu di sana. Oke, kemudian cara pengecekan hasil sharingnya gitu ya, kita ketikkan alamatnya gitu ya, seperti itu. Nanti di bagian hasilnya, bagaimanakah hasil sharing file yang Anda lakukan, adakah kendala gitu ya, dan seperti itu di sana. Mungkin saya berikan waktu sekitar 5 menit kalian diskusikan, mungkin Raihan, Dimas, atau Kristabel yang sebagai juru bicara nanti dari kelompoknya. Mungkin kalian bisa mendemonstrasikan ulang bagaimana cara sharing filenya atau cara sharing printernya, atau langkah awal sebelum sharing file atau sharing printer di sana. Oke, baik. Saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk kalian berdiskusikan, karena di Google Meet tidak ada breakout room, tetap di ruangan utama seperti itu. Saya berikan waktu sekitar 5 menit sama seperti itu. Silakan. Sudah terlihat belum, Pak? Iya, sudah terlihat, Dimas. Silakan lanjut. Jadi sebelum membagi file atau printer, kita untuk di Windows 10 ya, pencet tombol start, lalu ke setting. Nanti akan ada tampilan seperti ini, pencet yang network dan internet. Nah, nanti di pilihan kedua di sini ada internet and sharing. Internet and sharing, nanti di sini di saya adanya sharing option, pencet. Lalu di sini ada pilihan private, guest or public, sama all network. Untuk share di sini yang private di turn off, yang network discovery sama file printer sharing bisa di turn on, bisa di turn off.
untuk yang private. Lalu yang untuk guest atau public, network discovery dinyalakan, dan misalnya untuk di sini network discovery untuk orang bisa melihat file-file yang Anda share. Lalu yang file dan printer sharing ini untuk digunakan biar orang-orang bisa menggunakannya. Di sini di turn on. Lalu yang all network juga yang all network ini saya khusus yang 128 bit. Lalu nanti di sini password protection sharing bisa di turn on, bisa di turn off, tergantung mau dilihat orang tertentu atau banyak orang. Biasanya untuk banyak orang nggak penting filenya, biasanya bisa di turn off atau di on juga bisa. Nanti kalau sudah ini pencet save change, ini bakal di save, lalu bisa di close. Ya, itu cara untuk cara untuk sebelum kita share file yang kita pengen berikan ke banyak orang, Pak. Iya, terima kasih Dimas. Mungkin yang kedua, mungkin Kristabel atau Raihan dulu nih. Kristabel mungkin sekarang membagi filenya, mungkin Kristabel. Mungkin nanti Raihan yang membagi printer ya, Raihan ya, yang cara membagi printernya supaya di-share. Mungkin Bapak Kristabel, maaf Pak sebelumnya, ya. tapi Raihan pakai HP Pak. Oh, pakai HP. Ya udah deh, Kristabel deh, silakan Kristabel. Baik Pak. Sudah terlihat belum Pak? Iya, sudah terlihat dengan baik, sudah. Silakan lanjut. Iya. Jadi di sini kita akan nge-share file. Pertama kita cari dulu file yang mau di-share atau folder. Misalkan seperti ini, saya mau share struktur kelas 11 MIPA B. Klik sekali, lalu klik kanan pada mouse-nya. Karena saya menggunakan Windows 10, jadi langsung give access to. Kita pilih specific people. Di sini ada tulisan choose people to share with. Type a name and then click add or click the arrow to find someone. Kita klik arrow-nya, habis itu kita pilih everyone supaya semuanya bisa lihat. Lalu kita add. Nanti jadi seperti ini. Permission levelnya kita biarkan read and write. Lalu kita klik share. Do you want to give other people access to this folder? Nanti akan ada tulisan kayak gini. Lalu kita next. Setelah itu, setelah filenya sudah ke-share, ada tulisan your file is share. Lalu kita klik done. Seperti itu, Pak. Iya. Baik, terima kasih Kristabel. Mungkin untuk yang berbagi printer, Dimas bisa mempresentasikan lagi? Bisa Pak. Ya, silakan Dimas. Nah, untuk membagi printer, tadi caranya sama, pencet yang start lalu ke setting, tapi saya sudah buka di sini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, pencet yang devices, lalu pencet ke printer and scanner. Di sini ada saya punya printer yang tipe Brother DCP 310 printer. Pencet sekali, lalu klik manage. Setelah ada tampilan seperti ini, pencet yang printer properties. Lalu di sini pilih tabel yang kedua, yaitu yang sharing. Nah, if you share this printer, only user on your network with a username and password for this computer can print to it. Jadi
kalau misalnya kita membagi printer ini, cuma user yang punya username sama password kita yang bisa print di printer kita ini yang mau kita bagi. Nah, nanti pencet share, lalu bisa kita namakan apa aja, misal saya namain brother aja biasa. Nah, habis itu setelah kita namain, boleh nggak dinamain, nggak apa-apa. Lalu pencet apply, tunggu sebentar. Lalu kalau sudah nggak bisa dipencet lagi apply-nya, kita pencet OK. Itu seperti itu Pak cara untuk membagi perintah. Iya, baik, terima kasih luar biasa Dimas, Kristabel, dan yang lainnya luar biasa. Jadi kegiatan pembelajaran secara daring tidak menutup kita untuk berbagi, untuk mempraktekkan semua materi yang ada di indikator gitu ya. Jadi tinggal bagaimana cara kita men-share-nya materi yang kita pelajari pada hari ini. Alhamdulillah. Iya, baik, terima kasih luar biasa Dimas, Kristabel, dan yang lainnya luar biasa. Jadi kegiatan pembelajaran secara daring tidak menutup kita untuk berbagi, untuk mempraktekkan semua materi yang ada di indikator gitu ya. Jadi tinggal bagaimana cara kita men-share-nya materi yang kita pelajari pada hari ini. Alhamdulillah, berarti tujuan indikator kita pada hari ini bisa tercapai dengan baik. Mulai dari indikator pengetahuannya, tadi adalah pengertiannya, prinsip, klasifikasi, dan di keterampilannya, kalian tadi sudah menguraikan langkah-langkah, menginstalasinya gimana, seperti yang ada di tujuan pembelajaran dan indikator di sana seperti pada hari ini. Baik, sebelum berakhir pembelajaran pada hari ini, mungkin ada yang mau menyimpulkan, ada yang mau memberikan sebuah kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini secara sederhana, mungkin silakan. Apakah Raihan, Fania, Kristabel, atau Dimas, atau yang lain silakan. Yuk, kita dengarkan dulu. Mungkin Raihan mungkin. Atau siapa? Saya Pak. Dimas, silakan Dimas. Oke, jadi hari ini kita telah mempelajari bagaimana yang terutama ya untuk membagi file dan printer. Lalu kita juga bisa ngecek bagaimana IP kita berapa atau IP klien berapa. Lalu kita bisa juga tadi sempat disenggol ngeping IP klien komputer lain. Lalu kita juga bisa cara tadi ngecek apakah laptop kita sudah untuk siap membagi file atau printernya. Itu saja Pak. Iya, terima kasih Dimas, luar biasa. Mungkin Raihan mau disampaikan, Raihan, kesimpulan? Kesimpulan saya di sini bisa belajar berbagai hal, semacam membagikan file, ngecek IP, dan lainnya juga Pak. Dan untuk tayangan videonya tadi juga sangat bermanfaat buat pribadi saya sendiri. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Raihan, luar biasa komennya. Mungkin terakhir, Kristabel mungkin mau memberikan sebuah kesimpulan akhir mungkin. Kesimpulannya dari pembelajaran ini, setelah tadi direview juga sama Bapak Ulang, kita jadi bisa mengetahui cara mengetahui IP address di Windows kita atau Windows client. Kita juga bisa tahu cara bagi file dengan cara sharing resource dengan mudah dan lebih efisien, Pak. Iya, terima kasih Kristabel. Alhamdulillah hari ini saya luar biasa bahagia karena kalian sudah mempelajari dan kalian bisa menyimpulkan dengan baik dan sebagainya. Insya Allah yang lain pun bisa menyimak yang sudah kami sampaikan. Mungkin saya sedikit memberikan penguatan sekali lagi. Indikator pada hari ini kita sudah pelajari mulai dari memberikan pengertian, kemudian prinsip sumber daya berbagi pakai, kemudian klasifikasinya, kemudian langkah-langkah prosedur sumber daya berbagi pakai, dan terakhir mempraktekkan instalasi sumber daya berbagi pakainya. Tadi kita sudah lalui bersama, dan sebelum saya tutup akan saya sampaikan materi berikutnya pada pertemuan berikutnya adalah KD 315 dan KD 415, yaitu mengevaluasi desain jaringan lokal dan mendesain jaringan lokal di sana. Baik, sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, alangkah lebih baik kita akhiri dengan berdoa kembali pada Dimas Akso. Mohon dipimpin berdoa kembali. Silakan Dimas. Ya baik Pak.
Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dimas. Baiklah anak-anakku semua, alhamdulillah pada hari ini kita sudah menuntaskan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang menerapkan sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Insya Allah materi pada hari ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak lupa sebelum berakhir, saya titipkan pesan, selalu jaga protokol kesehatan dengan baik, tetapkan 3M, selalu pakai masker, kemudian cuci tangan sebelum cuci tangan dengan air yang mengalir, dan selalu jaga jarak sana seperti itu. Dan saya berdoa semoga kalian sehat semuanya sampai berakhirnya masa pandemi COVID-19 ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.